しもし。あ、はずさん、どうしたの？おう、せいちゃん、元気？うん、元気だよ。はずさんは？俺も元気。最近、忙しいのは何してるの？だよな。あ、そうだ。趣味紹介のビデオを作る課題あるじゃん。忘れないのよ。あ、そっか。ありがとう。助かった。めんどいけど、まあ、いいか。皆さん、こんにちは。ミシェル・サパナと申します。ミカと呼んでもいいです。インドネシア教育大学日本語教育学科の2年生です。趣味は絵を描くこと、そして物語を作ること、そしてゲームです。絵を描くときはデジタルメディアをよく使います。例えば、指スクエン X やミニベンヤなどがあります。ゲームでは大好きなジェンルは JRPG です。一番大好きな JRPG ゲームはペルソナ5です。これから8分間私の趣味について説明します。どうぞよろしくお願いします。子供の頃から私は好きなことをするのをいつも応援されてきました。その一つが絵を描くことです。好きなキャラクターを描くのがとても楽しくて、これがオリジナルキャラクターを生み出す心の支えにもなってくれました。そこからキャラクターの背景を作っていくのが好きになりました。人間と同じように見た目や性格、瞬間、趣味など様々要素から作り上げていくのです。その上、キャラクターが生きる世界観も作り上げています。そうした物語に参考にしているのは、小説や漫画を読んだり、アニメを見たり、ゲームをしたりした得たものです。Hobi pertama saya adalah menggambar, yang sudah saya temukan sejak kecil dan semakin berkembang ketika saya mulai mengeksplorasi dunia digital dengan menggunakan aplikasi Idispaint X di handphone. Kemudian, berlanjut menggunakan pen tablet dengan software Medibank Paint Pro di laptop. Khususnya dengan gaya semi-realistik dan gaya painting. Terinspirasi oleh Claude Monet, pelukis asal Perancis dengan ciri khas penggunaan warnanya yang kaya. Serta Yoshibi Sensei, seorang artis Jepang, pembuat model VTuber dan majalah. Dari kecil, awalnya saya hanya suka mewarnai. Namun, hal ini berlanjut karena difasilitasi oleh kedua orang tua saya dan didukung oleh keluarga besar. Contohnya, ialah diberikan komik untuk menjadi referensi, diberikan kertas-kertas kosong untuk mewadahi imajinasi saya, dan juga diberikan alat-alat menggambar seperti pensil warna, sketchbook, dan masih banyak lagi. Komik pertama yang saya baca adalah Haimiko, sebuah serial komik mengenai anak SD di Jepang yang dibuat oleh Ono Eriko. Di dalam komik ini, tidak hanya menceritakan kehidupan anak SD di Jepang, namun juga memberikan ilmu dan pembelajaran mengenai etika yang dilakukan oleh anak SD di Jepang. Hal ini berlanjut ketika saya kelas 4 SD. Saya mulai mengetahui anime dan mulai menontonnya. Tentu ini juga didukung oleh kedua orang tua saya dengan pengawasannya. Kedua orang tua saya seringkali mendownload, membelikan CD, dan juga mengajak saya ke bioskop untuk menonton anime-anime yang tayang di sana. Imajinasi yang sangat luas dan memiliki wadah untuk menaruhnya merupakan sebuah kesempatan saya untuk mengembangkan hobi ini. Hingga ketika COVID tiba, ibu saya membelikan sebuah pen tablet di mana hal ini semakin mendukung saya untuk belajar menggambar digital. Pembelajaran ini juga didukung karena saya mengikuti komunitas gambar di Indonesia, mengikuti perlombaan seperti perlombaan fan art, desain karakter, dan juga lukis. Menggambar memberikan saya sebuah wadah untuk mengekspresikan diri saya. Hobi kedua saya adalah bercerita, yang mulai saya gemari sejak TK, dengan kegemaran mengarang dan juga menulis cerita. Dan di mana semakin berkembang karena didukung oleh fasilitas yang ada di rumah, seperti majalah komik yang sering dibelikan oleh ayah saya.
di mana hal ini memperluas imajinasi saya dimengaruhi oleh komik-komik seperti Hey Miko, kemudian ada Detektif Tintin, dan yang terakhir Donat Bebek. Nah, untuk hobi ketiga saya ialah bermain game. Ini sudah saya temukan sejak kecil juga karena ayah saya memiliki rental PS di rumah, memberikan saya kesempatan untuk mengeksplorasi segala macam genre permainan. Game-game yang saya suka adalah Persona 5, kemudian ada juga It Ghost Tsushima, dan permainan itu saya bisa mainkan dengan game-game yang ada di rumah, seperti medianya PSP, kemudian ada Game Boy, dan lain-lain. Game yang saya mainkan dulu di PS2 ialah Lego Batman, Asterix Obelix, Spider-Man, Tekken 5, dan masih banyak lagi. Permainan-permainan ini membentuk diri saya, di mana hal yang saya sukai dari bermain game ialah kita sebagai player dapat menemukan banyak dunia baru yang kita tidak ketahui akhirnya. Mengelilingi dunia tersebut, berbincang dengan karakter-karakter yang ada, mencari harta karun dan benda-benda rahasia, sampai menemukan akhir cerita yang berbeda-beda yang ditentukan dari pilihan pemain, sangatlah menyenangkan dan menemani keseharian saya. Kemudian, game-game yang saya sebutkan di awal ialah game yang saya mainkan saat ini. Kebanyakan dapat dimainkan di PC melalui software Steam. Steam ialah tempat membeli video game masa kini, mulai dari harga yang terjangkau hingga yang mahal sekalipun. Tentu saja, setiap game memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Kadang, bagi gamers, harga bukanlah halangan ketika tertuju ke game kesukaan mereka. Karena yang mereka incar ialah experience ketika bermain game tersebut. Ketika hobi tersebut semakin berkembang ketika pandemi tiba, yang dimana saat itu saya membuat komunitas online roleplay untuk para artis Indonesia di media sosial Instagram bernama Days of Honor. Komunitas ini didirikan oleh saya pada tahun 2021 bersama 8 admin lainnya yang merupakan teman online saya. Selain berperan sebagai founder, saya juga memiliki tugas untuk mengetik cerita, menyusun plot, menggambar adegan-adegan dalam cerita sebagai bentuk visualnya, dan juga menghubungkan cerita ini memakai sistem RPG. Selama 3 tahun saya mengembangkan grup ini hingga mencapai akhir dari ceritanya. Dengan tema seorang Onmyoji pada era Heian, yaitu sejarah Abe no Senmei, passion saya terhadap sejarah Jepang di era Heian dan Edo pun dikembangkan di sini. Komunitas ini memiliki genre fantasi, pertualangan, thriller, dan juga misteri. Saya membuka rekrutmen anggota, meminta mereka mengasah dan membuat karakternya masing-masing dengan kekuatan-kekuatan fantasi yang sesuai dengan eranya. Melakukan riset mengenai era ini dan mengikatkan dengan plot yang ada. Game yang menginspirasi saya dalam membuat sistem roleplay ini adalah Persona series game yang dibuat oleh developer bernama Atlus. Kemudian ada juga game Ghost of Tsushima untuk mengenal sejarah Jepang dari sisi samurai. Untuk memahami cerita Jepang, saya juga seringkali menonton video-video penjelasan di YouTube. Dan juga bermain game bernama Onmyoji yang ada di Google Play Store untuk mendalami peran Abe no Senmei pada Heian. Dan mengenal tokoh-tokoh lainnya juga. Dikarenakan grup ini lebih cenderung ke fantasi, jadi saya juga membaca fun fact mengenai yokai dan sejarah lainnya yang biasa saya baca di website yokai.com. Engine dari game-game tersebut saya gabungkan dalam penyusunan cerita untuk menciptakan sistem dan pembawaan yang segar di dunia roleplay. Pastinya, proses dari hobi ini memberikan manfaat yang banyak dan begitu besar pada diri saya. Mulai dari menambah relasi yang sangat luas, karena komunitas ini terbuka untuk seluruh artis di Indonesia, maka teman saya dari seluruh berbagai daerah di Indonesia sangatlah banyak. Kemudian, manfaat selanjutnya ialah meningkatkan kreativitas diri. Dengan merangkai cerita dari awal hingga akhir, dan juga menggambar adegannya meningkatkan kreativitas diri saya. Tidak hanya dua hal tersebut, banyak manfaat lainnya yang didapatkan. Seperti mempelajari hal baru secara lebih luas lagi. Mengedit video, belajar animasi, mengkoordinasi admin lain dengan admin lainnya, dan mengontrol keaktifan anggota di grup merupakan salah satu manfaatnya juga. Karena itu, dengan komunitas ini, banyak hobi saya yang berkembang begitu luas lagi. Shumi no e o kaku koto, monogatari o suru koto, そしてゲームは私に貴重な経験と知識をたくさん与えてくれました。好きなことを通じてコミュニティを作り、多くの同じ
趣味の友達に出会ったことにとても感謝しています。これからも作品を作り続けて、いつか自分の物語や絵を元にしたゲームを作れたらいいなと思います。このビデオを見てくれてありがとうございます。皆さんも趣味を楽しんでくださいね。じゃあ、またね。